diberkati. Ya, lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Iya, singernya enggak ada suaranya. Apa kabar hari ini? Sehat, sukacita, diberkati. Iya, tepuk 1 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk Yesus. Enggak bisa Mbak Ari kalau enggak sambil berdiri. Yuk semuanya berdiri. Tepuk Yesus. Oke, puji Tuhan. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Sudah lama kita, sudah berapa bulan enggak berangkat sekolah minggu ke gereja, online di rumah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus datang ke tempat ini, panggil Tuhan Yesus memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita dan memberkati kita semua. Kita mau naikkan pujian ini. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil,
menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Semua tirukan Mbak Ari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami semua boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan sehat, dengan berkecukupan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mengucap syukur dengan pujian kami, kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kami semua. Engkau memberkati kami semua yang rindu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Yesnya 3 kali ya. Tepuk Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Sebelah timur dulu. Yang sebelah barat stop dulu ya. Yuk, yang timur suaranya yang keras. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Oke, sekarang yang sebelah barat. Tepuk Yesus. Yes, yes, semuanya. Tepuk Yesus. Yesus. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur, naikkan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita mau tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Masih ingat gerakannya ya? Di sebelah timur, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Siapa yang kemarin ketika PPKM kan enggak boleh beribadah ke gereja tuh, maksudnya semuanya beribadahnya secara live streaming ya, di rumah masing-masing. Ada yang tertib sekolah minggu di rumah? Ada ya, pasti semuanya di sini punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, karena kita semua di sini semuanya istimewa, semuanya merasakan berkat Tuhan, semuanya merasakan penyertaan Tuhan. Ada yang minder karena gemuk, ada yang minder karena kriwul, ada yang minder karena hitam, ada yang minder karena apa lagi? Enggak ya, kita semua punya kelebihan, kita semua punya keistimewaan karena Tuhan memberkati kita semua dengan semuanya itu. Ku istimewa. ada ya, siapa yang istimewa? Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter
olahraganya macam-macam ya. Berenang, apalagi ada yang bisa catur, ada yang bisa main alat musik, ada yang bisa apalagi nari, ada yang bisa main tamborin, ada yang pintar pelajaran matematika, pintar bahasa Inggris. Semuanya di sini istimewa, punya kelebihan masing-masing, punya talenta masing-masing, punya banyak hal yang Tuhan beri. Karena Tuhan mengasihi siapa? Sebut namanya masing-masing. Mengasihi siapa? Kak Nadine, mengasihi Kak Niko, mengasihi semua ya, mengasihi semua kita semua yang ada di sini. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita selalu sukacita dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh, dan biarlah firman Tuhan itu boleh kita dengar dan kita tanam dalam hati kita. Semua tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Engkau yang terus menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Semangat. Istimewa. Semangat. Istimewa. Haleluya.
sing semangat, sing istimewa, pasti kalau diajak memuji Tuhan lagi tetap mau, tetap semangat. Oke? Mau enggak memuji Tuhan lagi? Loh sudah kok Pak, sudah tadi sudah banyak. Apa nak memuji Tuhan nek kakean? Enggak ya, memuji Tuhan lebih banyak, itu lebih baik. Karena memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan lagi Mas, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah. Sing semangat tepuk tangan, sing semangat bersuara untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Di Tuhan upahmu besar di sorga. Oh, oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Semuanya, dia berjanji besar di sorga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Lagi, tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, Engkau yang sungguh, dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Semangatnya belum 100%. Loh Pak Bari di sini itu disuruh cerita firman Tuhan loh Pak, orang kan mimpin pujian. Lah. Sak senengku. Memuji Tuhan kan ora elek. Amin. Siapa yang istimewa? Angkat tangan. Loh, ono sing ora istimewa? Siapa yang tetap semangat? Berdiri. Haleluya. Yang istimewa, yang tetap semangat, kita akan memujikan pujian ini. Ketika kita oh haleluya, kita semua angkat tangan, melambai-lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo. Yesus itulah satu-satunya. Ayo. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 tangannya mana? Upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Hop. Masuk firman Tuhan, sampai setelah semuanya angkat tangan, melambaikan tangan. Sebelum itu belum masuk firman Tuhan. Sebelum itu tidak akan saya mulai firman Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Bersama-sama dia berjanji akan kembali
angkat kita semua. Oh, angkat tanganmu, puji Tuhan, saat di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, besar di sorga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Silahkan duduk. Masih ingat enggak kata-katanya? Pernah memuji pujian ini apa ndak? Loh, orang sing jawab. Iki ku bisa didungokno apa ora lah aku ngomong iki? Halo yang belakang, bisa menangkap perkataan saya? Bisa. Adik-adik atau anak-anak semua pernah nyanyi pujian ini ndak? Pernah. Coba Mbak Ani, Tante Ani tolong tag pujiannya ditampilkan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Terus dia berjanji, dia sapa iku? Tuhan Yesus akan kembali. Lupa, sekarang Tuhan Yesus di mana? Kok akan kembali? Ayo, di mana sekarang? Ya, di surga. Tuhan Yesus kita yang kita puji, yang kita sembah, sekarang ada di surga. Pujian yang kita pujikan mengatakan dia berjanji akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke dalam dunia. Lapo? Angkat kita semua. Angkat kita semua. Pak, kendaraannya apa? Nak ngangkat aku? Teman-teman semua, itu urusan Tuhan. Gerobak sapi, apa delman, apa numpak gojek, apa numpak angkutan, enggak ngerti. Tapi Tuhan berjanji akan kembali angkat kita semua. Berarti diangkat kemana? Diangkat ke surga. Setiap kita, anak-anak Tuhan, sungguh istimewa. Seperti pujian tadi, bahwa kita memiliki janji yang dari Tuhan Yesus. Bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh surga. Makanya ketika dia katakan dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Kapan itu? Tergantung waktunya Tuhan. Dia berjanji. Mau enggak diangkat oleh Tuhan? Mau, seneng enggak? Wah, diangkat tanpa ada naik apa-apa kemudian kayak terbang. Haleluya, luar biasa. Tuhan bisa membuat kita seperti terbang, diangkat
ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Di awan-awan yang permeh. Ada laut, ada gunung. Loh, gajahnya kok cili ya, no gajah. Ya cili wong semakin tinggi. Luar biasa. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Ora kaya janjine manusia. Janjimu dengan teman-temanmu kadang-kadang lagi janji urung suwe wis tidak ditepati, sudah diingkari. Tetapi kalau janji Tuhan itu pasti ditepati. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Upahmu besar di haleluya. Seneng dah? Kita dibawa Tuhan masuk ke dalam surga. Kira-kira apa persiapannya? Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, akan mengangkat kepada kita untuk naik ke surga, Dia akan kembali, akan menjemput kita mengangkat ke surga. Tentu ada hal-hal yang dipersiapkan. Pernah punya janji dengan teman? Pernah. Pernah dijanjeni sama saudara? Pernah. Pernah dijanjeni sama orang tua? Pernah. Nanti ya jam 10 tak hampiri siap-siap. Nah ini siap-siap. Ketika janji itu tepat pada waktunya, sampai pada waktunya, maka kita harus siap. Harus mempersiapkan diri. Sebelum jam 10 mungkin sarapan dulu, mandi yang bersih, kemudian pakai baju yang rapi dan lain sebagainya. Kalau itu dijanjeni akan pergi. Untuk kita diangkat ke surga, untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, juga kita perlu mempersiapkan diri. Orang mau tengok-tengok tak, pokoknya sekolah minggu teka mulai. Tidak hanya itu saja, tetapi ada yang dipersiapkan. Seperti dalam firman Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus ada yang dipersiapkan. Seperti yang disampaikan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Yohanes Pembaptis. Bisa tampil Tante Ani? Ya. Itulah Yohanes Pembaptis yang memberitakan tentang pertobatan untuk mempersiapkan jalan Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Elean, Pak Bari kon cerita firman Tuhan kok di setelno HP. Cetop ora mau? Perlu diulang enggak? Sudah jelas?
Sudah jelas? Terus berdoa, amin. Coba perhatikan sekali lagi ya. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sudah ya. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan nanti harus ada yang dipersiapkan. Seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini orangnya sederhana. Pakaiannya tidak seperti kita kain sutra atau yang bagaimana. Tetapi dikatakan tadi pakai jubah apa? Bulu. Lu orang gatekno. Bulu apa? Aduh repot. Pakaiannya Yohanes Pembaptis pakai jubah bulu apa? Ben suwi yolah. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Perhatikan coba. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sudah jelas? Apa pakaian Yohanes Pembaptis? Bulu domba. Oh. Pakai jubah bulu apa? Bulu ketek. Bulu unta. Yohanes Pembaptis pakaiannya pakai jubah bulu unta, berikat pinggang dari kulit, hidupnya di padang gurun, makanannya apa mau? Belalang, makanannya belalang dan madu hutan, lain daripada kita. Makanan yang kita praktekkan minumnya jus. Iya tak? Yohanes Pembaptis makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis dia berseru-seru, dikatakan di sana sambil angkat tangannya menunjukkan kepada semua orang yang datang di sekitarnya, bertobatlah. Ngerti bertobat? Bertobat itu gampangane nak wong Jawa ngomong kapok. Gua buki mae, yes. Kapok mak, kapok bu, kapok. Artinya apa? Tidak akan mengulangi lagi. Yohanes Pembaptis di sana mengatakan berseru-seru di padang gurun, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Tuhan Yesus yang akan menjemput kita sudah dekat.
sudah hampir datang. Maka yang perlu kita persiapkan adalah bertobat. Anak-anak mesti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, bentak orang tuanya, bentak tantenya, bentak kakaknya, atau tidak taat kepada orang tua, atau nakal yang lain, itu perlu dibereskan. Yohanes Pembaptis firman-Nya katakan bertobatlah. Untuk dapat kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Luar biasa, kita anak-anak yang istimewa. Mendapat janji, dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Semua sing apa? Semua yang bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nak sing ora iso mempersiapkan diri, yang tidak mau mempersiapkan diri, ya ora diangkat, ditinggal. Tuhan, Tuhan, tolong, karepem. Kowe kancamu mempersiapkan diri kok isih nakal wae, isih dosa wae, isih ndablek ae. Lah, Tuhan tolong, aku ikut mabur Tuhan, ayo Tuhan tarik Tuhan. Enggak. Karena tidak mau mempersiapkan diri. Ketika waktunya sudah nyampe, kita belum siap, kita ditinggal. Mau ditinggal? Besok jam 10 ya saya ampiri. Aku mau glender harus tepat jam 10 lewatenan. Jam 10 kowe lagi adus, urung siap, tinggal. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari. Tuhan Yesus berjanji angkat kita semua, itu janji yang pasti. Tetapi yang harus menjadi perhatian buat kita semua, kita harus mempersiapkan diri. Toto. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali itu, bertemu dengan kita berkenan di hadapannya dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dimanapun Tuhan ada, kita pun ada bersama dengan Tuhan Yesus. Senang enggak bersama Tuhan? Senang enggak bersama Tuhan? Yuk kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 3. Dibaca di papan saja. Nanti dibaca di rumah aja ya ini. Perhatikan. Ya. Dan apabila aku telah pergi, aku berarti Tuhan Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ nang ndi kira-kira? Ke surga maksudnya, dan telah menyediakan tempat bagimu, nak wis nyiapno omah panggonan bagimu, aku Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Firman-Nya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Luar biasa. Tutup Alkitabnya, kita berdiri dan kita akan membaca ayat yang di depan saja di LCD. Yohanes 14 ayat 3. Nanti dibaca di rumah. Kita berdiri, kita akan baca ini. Ya, perhatiannya tetap ke depan. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi, yang bisa membaca, yang belum bisa menirukan. Yohanes 14 ayat 3, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus itu baik, selalu ingat kepada kita. Dimanapun Tuhan Yesus berada, supaya anak-anaknya pun tetap bersama dengan Dia. Di mana? Di surga. Tetap setia, tetap mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus datang kali ke dunia menjemput kita. Kita dalam keadaan siap. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini Engkau berjanji mau kembali ke dunia ini untuk menjemput, untuk membawa, untuk mengangkat kami ke dalam kerajaan surga, supaya kami nanti boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu agar kami renungkan senantiasa, kami lakukan terus di dalam hidup kami, agar saatnya Tuhan Yesus menjemput kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo. Sebentar kita ada menunggu pengumuman mungkin. Ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah boleh memuji Tuhan. Adik-adik senang? Ya, janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagi kita di mana? Di surga. Tapi harus adik-adik janji harus berbuat baik. Yang nakal enggak bisa ke sana loh ya. Yang masih suka bohong enggak boleh ke sana loh ya. Enggak bisa pulang. Rumah kita di surga ya. Ya, sekarang kita akan pulang. Jangan lupa minggu depan kita datang kembali. Kebaktian ibadah boleh tatap muka seperti biasa. Sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang memberkati kami, memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan melakukan dalam setiap langkah hidup kami. Mampukan kami agar kami menjadi anak yang baik,
anak yang setia, anak yang menurut, anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Tuhan lindungi kami. Berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Yesus. Kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.